Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah Corporate Social Responsibility. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana perkembangan CSR. Pada dekade 19 atau abad 19, sedang maraknya industri bahwa banyak negara yang berlomba untuk mendirikan pusat industri, bahkan melakukan revolusi industri. Namun, di balik perkembangan industri tersebut, banyak yang tak terelakkan bahwa masyarakat sekitar selalu mengalami kerugian. Banyak komunitas menuntut adanya bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan kepada masyarakat. Dikarenakan, perusahaan kadang memberikan kerugian yang sangat berdampak bagi masyarakat, bahkan ke pemerintah. Banyak publik merasa bahwa inilah saat sebuah perusahaan harus menunjukkan tanggung jawabnya selain hanya mengambil keuntungan semata. Fenomena ini dirasa menjadi titik awal menyadari bahwa pentingnya perang lingkungan eksternal dan internal terhadap keberadaannya. Pada tahun 1970, seiring dengan berkembangnya teori manajemen, komunitas tidak lagi dianggap sebagai konsumen, melainkan sebagai mitra. Maka pada saat itu lahirlah istilah CSR. Seperti pada umumnya, sebuah hal baru akan menjadi sebuah pro dan kontra. Ada banyak hal yang mendukung CSR. Bisa kita ketahui bahwa hal itu dijadikan pendorong agar terbentuklah sebuah kegiatan yang dinamakan Corporate Social Responsibility. Faktor itu antara lain kepedulian dapat baru komunitas, konsumen, otoritas publik, dan investor dalam konteks globalisasi dan perubahan industri berskala besar. Lalu, kriteria sosial memberikan pengaruh besar dalam pengembalian keputusan investasi individu dan institusi, baik sebagai konsumen maupun investor. Meningkatkan kepedulian pada kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan ekonomi dan transparansi kegiatan bisnis sebagai perkembangan media teknologi dan informasi modern. Istilah CSR mulai pada tahun 1970 di Amerika Serikat, dan pada saat ini juga terdapat nama yang digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia yang menyebut aktivitas itu sedikit mirip dengan kegiatan CSR, seperti corporate citizenship, community development, community giving, ataupun community involvement. Walaupun dirasa sangat menguntungkan dan baik, kegiatan CSR mendapati beberapa pendapat. Tentunya pendapat itu ada yang setuju dan tidak. Ada beberapa pendapat yang setuju atau kontra tentang CSR, antara lain ekspektasi publik. Opini ini sangat mendukung aktivitas bisnis yang mengejar tujuan-tujuan ekonomi dan juga berbagi sosial. Laba jangka panjang. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial cenderung memiliki laba jangka panjang yang lebih aman. Kewajiban etis. Pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial karena tindakan yang bertanggung jawab merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan. Image public merupakan bisnis yang dapat menciptakan kesan publik yang baik. Bila mereka memiliki tujuan-tujuan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Keterlibatan perusahaan besar dapat membantu memecahkan masalah sosial yang rumit. Menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kekuasaan. Perusahaan besar memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga tanggung jawab yang besar dalam jumlah yang sepadan perlu dimiliki oleh perusahaan sebagai penyeimbang atas kekuasaan yang sangat besar tersebut. Harga saham perusahaan dalam jangka panjang. Kepemilikan terhadap sumber daya. Perusahaan korporasi memiliki sumber daya yang mendukung proyek-proyek publik dan proyek amal yang membutuhkan bantuan perusahaan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Para pelaku bisnis harus mewaspadai masalah sosial yang ditimbulkan dari operasi perusahaan sebelum praktik operasi. Perusahaan dikoreksi secara besar-besaran oleh publik yang dapat menimbulkan kerugian sangat besar bagi perusahaan. Mencegah regulasi tambahan dari pemerintah. Dengan bertanggung jawab secara sosial, pelaku bisnis dapat mengharapkan adanya regulasi dari pemerintah dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, kalangan yang tidak setuju atau kontra dengan CSR. Karena itu muncul beberapa pendapat lain, seperti CSR dapat menghambat operasi sistem pasar bebas. Pendapat ini dikemukakan oleh Milton Friedman, menyatakan CSR dibenarkan bahwa alokasi sumber daya perusahaan yang dilakukan oleh program CSR memberikan kontribusi bagi optimalisasi laba perusahaan.
CSR dianggap hanya bersifat sinis dan selfish. Kritik ini datang karena banyaknya perusahaan di dunia melakukan kegiatan CSR yang hanya bertujuan untuk meningkatkan reputasi karena di mata publik maupun pemerintahan, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas. Perusahaan berlindung di balik program CSR untuk mendapat promosi melalui pembelian media space. Pemberitaan publikasi terhadap program CSR seharusnya bukanlah tujuan utama yang dibuatkan program CSR. Publisitas positif akan terwujud terkait bila program CSR tersebut sukses. Dan untuk suksesnya suatu program CSR harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Program CSR dianggap hanya sekumpulan kegiatan PR yang biasanya lip service atau mengarah kepada kebohongan publik. CSR dapat membangun reputasi, tapi reputasi yang dibangun bukanlah reputasi kebohongan publik. Kegiatan CSR sebenarnya bukanlah tindakan yang hanya pada ranah PR, tapi hakikatnya murni itikat baik dari korporat untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Kebanyakan perusahaan menjadikan program CSR adalah program yang bersifat insidental atau tren dan tidak berkesinambungan. Pada perkembangan saat ini, penerapan CSR seringkali rancu dengan penerapan marketing. Sejumlah strategi pemasaran yang acap kali diklaim perusahaan sebagai aktivitas CSR. Misalnya, sosial marketing adalah penerapan sejumlah teknik pemasaran komersial pada tahapan analisis, perencanaan, eksekusi dan evaluasi dari sebuah program yang dipolakan untuk mempengaruhi tindakan kesukarelaan dan ketidaksukarelaan target audience agar berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dari individu ataupun kelompok masyarakat. Hal ini dapat tercontoh dari program Pepsodent, Senyum untuk Indonesia. Di sana program itu berusaha mengajak konsumen untuk membeli Pepsodent, sekaligus menyisihkan uang pembelian tersebut untuk membantu anggota masyarakat lain yang bermasalah dengan gigi. Green marketing, yaitu pengembangan dan promosi dari produk yang aman untuk lingkungan. Contohnya, aktivitas ini digunakan oleh Anita Roddick dalam mengkampanyekan Body Shop sebagai produk yang tidak menggunakan binatang sebagai objek percobaan. Cause-related marketing, yaitu dukungan pada kejadian sosial tertentu di mana perusahaan mendorongnya melalui transaksi finansial dengan konsumennya. Contohnya, salah satu provider di Indonesia yaitu XL pada tahun 2006 saat terjadi gempa di Jogja melalui pembelian pulsa isi ulang konsumen telah ikut membantu korban bencana pada saat itu. Di sini gempa dijadikan momen pendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan. Dari pemaparan tersebut, kembali lagi pada prinsip awal bahwa kegiatan CSR adalah berujung pada pembentukan masyarakat yang mandiri dan dikelola secara berkesinambungan. Itulah prinsip dasar dan tujuan awal dari CSR. Demikianlah pemaparan dari materi pertemuan kedua pada mata kuliah Corporate Social Responsibility. Terima kasih.